Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Amanah Kita Channel yang tersebar di seluruh tanah air. Sore hari ini saya Syarif Pahlevi di Titik Temu. Kita akan bincang-bincang ringan dengan seorang sahabat lama yang memang karena satu dan lain keadaan untuk beberapa bulan ini pada saat pandemi corona kita tidak berjumpa. Untuk itu saya ingin perkenalkan sahabat saya, beliau Habib Ali Alatas, seorang pembimbing agama, pemerhati dan pegiat kemanusiaan. Assalamualaikum Habib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa dalam satu acara yang insya Allah membawa banyak kebaikan, terutama bagi diri anak sendiri, di mana ada hal-hal yang menarik di dalam perjalanan waktu selama bulan Maret, April hingga Mei yang berhubungan dengan corona. Namun, anak pribadi ingin menitik beratkan nih, Habib Ali, hal-hal yang pernah tercatat sebetulnya bahwa ini mengganggu anak pribadi, sehingga anak perlu bertanya kepada Habib Ali. Tapi semoga Habib Ali juga hari ini hadir di sini sehat, keluarga baik semuanya. Amin, amin ya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gini Habib Ali, anak punya satu kawan, dia senior anak juga dan juga sama-sama bergerak di dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan di Yayasan Amanah Kita. Beliau mengatakan pada satu hari, saya ini mengalami satu hal sakit yang begitu mendera, sehingga pernah meminta tolong untuk mencoba membawa ke beberapa ahli alternatif pengobatan. Namun memang disayangkan karena libur, karena ada PSBB dan lain hal, akhirnya mereka juga libur. Sehingga sahabat saya ini sakitnya bertambah-tambah parah. Meminta juga kepada anaknya obat. Anak juga sempat kasih obat. Namun keadaannya malah semakin memperburuk. Ada satu sahabat kasih air minum. Itu juga malah membuat kondisinya, terutama tangan ini semakin membesar dan membengkak. Dan sakitnya luar biasa. Sampai pada satu titik, beliau ini kemudian menyerah dalam arti sebagai manusia segala ikhtiarnya sudah dilakukan dan dia tidak bisa lagi dan tidak tahu lagi harus kemana, sehingga sampai pada satu titik dia melakukan satu penyerahan total. Di malamnya beliau bangun menangis dan mengutarakan seluruh perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang anak kecil kepada orang tuanya. Berkeluh kesah dalam bahasa yang dimengertinya. Dia bilang, anak ini tidak cakap berdoa dalam bahasa Arab atau tidak mampu berbincang-bincang dalam bahasa yang selain yang Anda mengerti, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan dalam dialognya, pengaduannya, curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap dia telah berserah diri total. Jatuh di hadapannya, menangis. Sebelum beliau berdoa, beliau masih sempat dapat tips dari satu kawan wanita, mengatakan, coba Bapak minum rebusan air daun salam. Namun, dia tidak melihat daun salam sebagai sebuah perantaraannya. Namun, Allah Subhanahu wa taala sebagai perantaranya. Keesokan harinya, beliau sembuh. Beliau sehat sama sekali. Semua penyakitnya itu, rasa sakit yang dideritanya hilang. Dan dia mengatakan, mungkin dengan berserah total, Allah akan menjawab doa kita. Jika kita tidak berserah sepenuhnya, mungkin Tuhan-Tuhan yang lain mungkin yang mendengar doanya. Nah, ini menjadi menarik, terutama di sore hari ini kedatangan Habib Ali. Kita di sini, saya pribadi, anak pribadi, kawan-kawan kru, pengurus yayasan, dan mungkin pemirsa Amanah Kita Channel di seluruh tanah air, ingin berbagi, ingin mendapatkan juga kisah-kisah atau
ajaran-ajaran Islam yang memang berkenaan dengan realita kehidupan kita, sehingga ini juga menjadi bekal kita. Tidak hanya bekal beliau, tapi juga menjadi bekal kita. Fadhal, Sayyid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mengucapkan minal aidin wal faizin dulu. Wal faizin. Udah rindu banget nih. Betul. 2 bulan, bahkan mungkin sebulan sebelumnya juga kita udah melewati PSBB yang dibikin pemerintah karena memang menjaga hal biar tidak tersebarnya ataupun meluasnya kondisi pandemi COVID ini kan. Ya, betul. Tapi di balik itu semua, pertama-tama kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kebaikan untuk bangsa ini, untuk masyarakat ini. Amin. Penyakit ini bisa segera untuk dihilangkan dan Diangkat masyarakat bisa hidup kembali dengan rutinitas yang sebelumnya. Ya. Karena memang intinya semua berharap kebaikan dalam hidup ini, siapapun itu. Tapi yang luar biasa dari proses kejadian alam ini, yang mungkin menurut sebagian orang ada rekayasa yang dibikin manusia kemudian menyebar sampai ke seluruh dunia, ataupun itu segala sesuatu ketentuan itu kembalinya kepada Allah. Hal ini memberikan pelajaran terbaik bagi kita bahwasanya tidak ada siapapun yang bisa melewati ataupun kembali kepada kebaikan kecuali dia harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh sebab itu akan terputus. Seluruh sebab akan terputus. Mungkin yang bisa dilakukan banyak orang yang seperti Antum bilang tadi kan, saya udah nggak bisa keluar kota, saya nggak bisa punya kegiatan, semua serba terganggu, bahkan kantor sempat diliburkan, anak sekolah tidak dikasih izin untuk belajar di sekolah, begitu kan? Bahkan alih-alih tugas-tugas mengajarnya juga jadi banyak hal mungkin, ya banyak hal bukan hanya saya, tapi mewakili semua orang yang terdampak COVID pandemi ini, semua merubah segala kehidupannya. Akhirnya mereka stuck dalam satu titik, mereka tidak tahu harus bagaimana. Yeah. Tapi mereka akan survive ketika mereka meyakini segala sesuatu pasti ada endingnya. Ketika dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Makanya pemerintah ketika menganjurkan untuk melakukan beberapa persyaratan, salah satunya menjaga jarak, memakai masker. Minta maaf kita tidak pakai masker di sini karena biar tidak suara itu tidak terganggu mungkin seperti itu. Tapi kita udah menjaga jarak paling tidak. Gitu kan. Tujuan itu hanya untuk memberikan kepada masyarakat pemahaman bahwasanya manusia itu mempunyai kewajiban untuk melakukan nanti kembali kepada hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus melakukan apapun yang diinginkan. Jadi persyaratan untuk sembuh, persyaratan untuk sehat begitu kan? Ya. Seperti itu. Tapi dia jangan bergantung dengan bahwasanya meyakini bahwasanya itu adalah obat sehatnya, bukan. Menarik ini. Ya. Kecenderungan apapun bentuk penyakitnya, dokter itu hanya menjadi fasilitator untuk kesembuhan. Sebagian besar orang datang ke dokter, terutama dokter yang sudah dikenal masyarakat banyak, orang sembuh sebelum dia datang ke dokter itu karena dia mempunyai keyakinan ataupun sugesti di dalam dirinya. Ketika dia bertemu dengan dokter ini, mendapatkan konsultasi, maka hampir 75% dia punya fisik sudah recovery sendiri seperti itu. Nah, yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat sandaran dalam hidup kita. Meyakini bahwasanya segala sesuatu kembali kepada Allah. Maka jangan lagi dengan obat, dengan air putih pun dengan baca bismillah akan menyembuhkan segala macam bentuk penyakit. Gitu kan? Ya. Seperti apa yang diceritakan tadi dengan antum punya teman yang sakit begitu kan? Ini seperti apa yang diungkapkan di Al-Quran seketika dalam perjalanan perahu besarnya, kemudian terjadi badai besar, kemudian hancur pecah kapal itu, semua orang tidak terselamatkan. Ada di dalam keyakinan seseorang bahwasanya ada zat yang maha besar yang bisa menyelamatkan diri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk selamat. Sehingga dia yakin ada satu zat di luar alam kemampuannya dia untuk menyelamatkan dia. Timbullah nanti di situ mungkin ada pecahan kayu ataupun segala sesuatu alat yang mungkin dia bisa bergantung untuk dia bisa menyelamatkan sampai ke tepian dari laut tersebut. Bahkan mungkin seekor ikan lumba-lumba bisa menyelamatkan. Apapun itu. Sehingga kita harus yakin betul bahwasanya segala bentuk dalam hidup ini tidak keluar dari ujian yang Allah berikan. Pandemik dari satu sisi membuat masyarakat lelah, begitu kan? Tapi dari unsur sisi baiknya,
Saya minta maaf untuk mewakili semua perasaan gitu. Banyak mungkin dari keluarga yang tidak pernah duduk dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, yang tidak pernah berinteraksi secara rutin dengan kondisi yang luar biasa seperti ini. Mungkin itu bisa didapati ketika ada kondisi pandemi kemarin. Ya, setuju. Duduk ayah dengan anaknya, sehingga ayah tahu dengan siapa karakter anak tersebut. Ya. Duduk tahu dengan istrinya, gitu kan, sehingga istri paham betul bahwasanya ketika tidak ada lagi pembantu yang bisa ada di rumah, betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang ibu di rumah tangga. Ya. Sehingga memberikan pelajaran juga kepada suami bahwasanya ternyata pekerjaan yang paling berat, sehingga kedudukan perempuan itu di atas segala rata-rata. Kenapa? Benar ada pekerjaan di rumah tangga itu lebih berat daripada yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan sebuah appreciate kepada para wanita ketika seluruh laki-laki menginginkan mendapat surga yang tertinggi dengan berjalan ataupun berjuang di jalan Allah dan mati fisabilillah, tapi perempuan tidak perlu melakukan itu. Berarti ini satu penghargaan besar dari Allah kepada wanita. Cukup perempuan itu taat kepada suaminya dengan melakukan kebaikan di rumah tangga itu. Karena apa? Perjuangan di rumah tangga itu jauh lebih melelahkan dibanding harus ada di luar. Menjaga anak, segala sesuatunya 24 jam terus menerus. Dengan kondisi semua serba keterbatasan. Tidak mempunyai pilihan untuk keluar. Tidak boleh melakukan sesuatu aktivitas bertemu dengan siapapun. Bahkan kebaikan dimulai dari rumah dan bisa dari seorang wanita. Nah, kita harus meyakini betul bahwasanya ternyata kebahagiaan, kebaikan, kesembuhan ataupun apa itu tidak jauh dari apa yang kita punya. Yaitu adalah keyakinan di dalam hati ini. Ketika kita mempunyai keyakinan bahwasanya Allah adalah tempat kembali segala sesuatunya, kita harus menyerahkan diri kepada Dia, maka hanya menunggu waktu kapan kita datang kepadanya. Kalaupun tidak mau dengan utuh itu, maka Allah ciptakan pandemi COVID sehingga semua masyarakat tidak mempunyai kemampuan melakukan apapun, akhirnya dia harus menyerah dengan keadaan itu. Intinya keberadaan ini memberikan ataupun keadaan ini menyadarkan banyak orang bahwasanya ternyata kebahagiaan itu juga bisa diwujudkan di dalam rumah tangga. Kesehatan itu bagaimana cara pola berpikirnya untuk itu, begitu kan? Sehingga apapun yang dikeluhkan oleh siapapun dari masyarakat ini, saya hanya ingin mengatakan dan memberikan semangat bahwasanya corona itu adalah sesuatu hal yang mungkin bisa, emang pastinya bisa kita akan atasi dan kita akan lewati bersama. Ketika kita bersama Allah dan melakukan segala sesuatu tanggung jawab kesadaran diri kita, dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan. Dan Islam sudah mengajarkan seluruhnya ini sebelum datang musibah ini. Baik, Habib Ali sebentar. Anda menyebutnya ini sebagai sebuah konsep penyerahan diri. Ada totalitas di dalamnya. Yeah. Nah, namun yang tadi Habib Ali sampaikan mungkin lebih bersifat makro. Nah, bagaimana nih? Ada yang menggelitik mengenai seperti apa yang dialami Sohib Ana, kan itu konkret tapi juga mikro sifatnya. Yeah. Nah, mikro ini kan juga bisa mengena kepada personal-personal. Nah, mungkin ada tips sedikit dari Habib Ali menjawab mengenai seperti apa konsep penyerahan diri kepada individual-individual. Ya. Boleh saya ngangkat cerita ya? Yes. Ini cerita real. Ini cerita real. Seorang supir mikrolet. Kalaupun dilihat dari tampilannya, wajahnya penuh dengan coretan-coretan di tangan yang dikesankan dengan namanya tato. Gitu kan? Yeah. Badannya cukup bagus dan saya kenal cukup lama dengan orang ini dan saya sendiri yang melakukan pertanyaan ini karena saya penasaran banget gitu dengan gaya hidupnya gitu. Kok bisa dengan kondisi menyupir dalam kondisi seperti yang kita rasakan di tahun-tahun seperti ini dia bisa survive gitu. Yeah. Anaknya udah lulus kuliah, kemudian rumah tangganya ada walaupun kontrak, dengan segala hal apapun 3 ataupun 4 orang dari putra-putrinya sudah dewasa. Saya hanya berpikir waktu dalam perjalanan dan subhanallah pada waktu itu tidak ada penumpang. Jadi perjalanan itu agak lenggang. Jadi saya punya kesempatan untuk bicara ngobrol sama supirnya itu. Saya hanya ingin menceritakan ini kejadian dan ini fakta. Tidak berbicara sesuatu yang dibuat-buat. Hanya ingin mengatakan bahwasanya betapa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Terkadang kita lupa dengan itu. Tapi terkadang kita disadarkan dengan hadirnya Allah ketika sudah tidak ada lagi harapan untuk sembuh misalnya. Ataupun tidak ada harapan lagi untuk jalan keluar dalam satu solusi hidup kita. Sehingga kita dipaksakan untuk menyerah dalam keadaan ini. Dan kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah ya, ini mungkin satu cerita ini bisa menjadi contoh untuk banyak orang.
Saya hanya ingin mengatakan dari cerita ini bahwasanya berpikirlah positif. Berharaplah penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hambanya ataupun makhluknya di dunia, pasti Allah berikan dengan segala perangkat untuk menuju pada kebaikan itu masing-masing. Oke. Terus bagaimana Habib Ali dengan pemikiran-pemikiran yang memang tentu tidak semuanya kita harapkan sama atau seragam. Di mana mungkin ada orang yang melihat pandemik ini atau melihat yang bersifat spesifik pengalaman pribadi tiap individu. Ada orang juga yang memiliki pemikiran bahwa mungkin saja saya seorang dokter, saya bersandar kepada keahlian saya sebagai seorang ahli kesehatan, bahwa saya bisa sembuh dari situ. Saya seorang ahli farmasi, mungkin dengan obat-obatan yang saya bikin saya bisa sembuh. Bahkan ada juga orang lain yang bersandar bahwa dengan kekayaan saya punya polis asuransi, dari situ juga saya bisa mempertahankan diri sembuh. Bahwa tidak perlu kadang campur tangan Tuhan untuk hal ini. Tapi pada permasalahan kenyataannya, bahwasanya seorang pemain gitar tidak akan bisa berjoget. Karena dia tidak bisa menikmati lagu itu. Orang lain yang bisa menikmati. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Pasti dia harus meminta pertolongan orang lain untuk melakukan suntik ataupun apapun caranya. Ya, artinya bukan sedang membenturkan, tetapi ada keniscayaan bahwa ada hal-hal lain yang menyembuhkan, bahwa tidak melulu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita coba artinya membangun satu pemikiran bahwa ada pemikiran seperti itu dan itu sebuah keniscayaan, realita, namun juga ada orang yang kemudian sangat percaya sejak lahirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga orang kemudian bertemu pada satu titik setelah dia mencoba upaya kemanusiaannya, seperti saya punya sahabat, namun pada akhirnya Tuhan juga yang menyelesaikan urusannya. Semua orang berpikir bahwasanya obat adalah penyembuh. Semua orang berpikir bahwasanya dokter adalah sebagai penyembuh. Ya, rumah sakit Tapi penyembuh. semua itu adalah fasilitator saja. Perlu Anda yakini bahwasanya penyembuh total itu adalah sebuah sugesti di dalam diri Anda. Dan dengan Anda meyakini, ketika Anda yakin ke dokter, ataupun dia mengalami rasa sakit, dia konsultasi ke dokter, itu dia mempunyai satu harapan. Nah, harapan ini dibalik semua ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan ini juga Allah yang menginginkan orang itu untuk berjalan. Jadi bukan dokter yang menyembuhkan. Bukan. Dokter hanya sebab saja. Dokter hanya sebab saja. Oke, kita bisa terima konsep penyerahan diri. Terus bagaimana membuat diri kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, tentunya di hadapan Allah. Boleh nggak saya sambung cerita tadi tentang supir itu? Ya, karena ini menarik. Silakan Habib Ali. Hanya untuk memberikan sebuah pemahaman bahwasanya Allah itu ada, Allah itu bersama kita, Allah itu selalu hadir dalam apapun yang kita rasakan. Cuman kebanyakan dari kita di saat kita senang kita lupa dengan Allah. Tapi di saat kita terpuruk justru Allah yang datang kepada kita. Gitu. Ini sebuah kisah real karena menarik sekali. Jadi perjalanan itu, ketika di perjalanan itu saya nanya sama dia. Namanya Ivan kalau nggak salah. Saya tanya, Ivan, udah berapa lama bawa mobil? Dan saya tahu mobil Kijang Kodok waktu itu. Mungkin antum pernah tahu Kijang udah cukup lama yang sekarang nggak ada lagi. Kijang Doyok. Ya Kijang Doyok lah, apalah pokoknya seperti itulah. Namanya udah dengan. Ini pasti mikrolet nih. Mikrolet. Jurusan Kebayoran Lama, Tanah Abang. Serengseng Sriwijaya. Perjalanan itu saya nanya, Ivan berapa lama? Oh udah lama, dibilang. Panggil saya Habib, kan? Ataupun panggil saya Wan kadang-kadang. Karena orang Betawi punya ciri kalau manggil Habaib itu malah Wan gitu kan. Betul. Dipanggil Wan, udah jangan tanya Wan, saya dari masih SMA gitu. Cerita dengan pengalamannya dia, kawin, punya anak sebelum dia. Masalah hal dengan konflik yang dia punya lah. Sampai tiba-tiba karena sudah begitu panjang, saya sempat nanya, sejauh ini nih dengan rem gas, pindahin gigi satu, pindahin gigi dua gitu kan. Sambil ngerokok, ntar puasa, ntar nggak puasa pada waktunya gitu kan. Saya mau tanya kebesaran Allah ini apa yang kalau ente lihat dalam perjalanan ini. Tiba-tiba dia ngerek. Saya punya kaget, saya pikir apa marah apa-apa. Dia akhirnya duduk, ambil air matanya agak ngembang-ngembang begitu. Dia bilang, tolong jangan ingetin saya dengan satu kejadian. Saya bilang, apa kejadiannya?
Udah kalau ente tanya tentang bagaimana Allah punya kehidupan dalam pengaruh ke dalam hidup saya, aduh saya punya cerita yang nggak mungkin saya lupakan, dia bilang. Boleh dong ceritain, saya bilang. Satu hari dia bilang, saya kontrakan habis. Anak mesti masuk SMA, yang satu mesti masuk SMP. Setoran kemarin nggak dapat. Pagi-pagi keluarin mobil, manasin bensinnya udah kurang. Keluarin mobil jalan, tiba-tiba nyenggol mobil Mercy orang. Pusing nggak pahlawan? Kalau kata orang apes tuh hari dia. Apes, ketiban semua-muanya deh. Bukan ketiban tangga lagi. Rumah runtuh kali gitu kan. Belum lama lagi sampai pool, yang punya mobil datang. Kunci minta dibalikin. Itu saya nggak tahu lagi harus kemana tuh. Stuck pikiran saya. Saya mau sholat, saya malu. Saya mau ngomong sama Allah, saya nggak pernah berusaha untuk mengenalnya dalam ibadah apapun. Kalaupun sholat ya tahu sendiri lawan gitu. Seadanya deh sholatnya. Seadanya. Dia pulang ke rumahnya, istrinya juga kaget, tiba-tiba belum waktunya pulang, mesti pulang. Sambil pesan, jangan ganggu saya mau istirahat. Tutuplah siang itu, menuju sore, dia masuk kamar, dia kunci pintu. Tidur. Nggak bisa tidur katanya, dia gelisah. Bangun tidur, dicari kamar mandi, dia mandi. Mandi. Kemudian dia masuk kamar, dia buka lemari, ada koko sama kain sarung yang biasa dikasih setiap orang mau lebaran gitu kan. Dia pikir-pikir, dia pakai koko sama sarungnya. Udah Dewan, saya nggak tahu Dewan. Saya duduk udah sholat. Gue nggak pernah sholat. Ya gue sekenanya aja dah. Sholat maghrib. Habis itu saya sholat isya. Ini nangis Wan. Nangis ada-adanya. Saya bicara pakai bahasa saya Wan. Bicara sama Allah, sama bahasa saya. Saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Kalau memang saya udah nggak punya hak lagi, udah ambil aja deh semuanya. Iya, suruh. Ditumpahin tuh keluh kesahnya. Dalam bahasa yang dia tahu, bukan yang dia mau. Gitu kan? Selesai itu matanya merah, udah bengkak, tutup pintu, bilang sama istrinya jangan dibangunin. Nggak lama tiba-tiba suara pintu. Kaget, dia dengar ada tamu. Cuman dia tahu istrinya nggak bakal bangunin. Pas dibuka sama istrinya, ternyata seorang yang punya pengaruh di pool mikro LED yang lainnya gitu. Tanya mana laki? Wah, abang lagi tidur. Karena si istri nggak bakal berani bangunin. Dia dengar, dia bilang, gue mau ketemu, tolongin, bangunin, gitu. Karena dia tahu nih siapa yang datang. Ini preman, tatonya banyak, keluar masa nangis, nggak lucu kan? Waduh, gimana nih ceritanya? Udah deh, dia buka preman pintu. soleh. Habis nangis nih, habis semuanya nih dilakukan. Dia keluar dari rumahnya, dari kamarnya tuh, bininya kaget dia keluar. Siapa? Fulan, dia bilang. Oh iya. Kenapa? Muka merah, mata bengkak. Wah, susah tidur gitu. Dari tadi mau tidur nggak bisa-bisa, makanya pegel nih gitu kan. Ada apa sih? Ini 2 jam dari kejadian setelah dia sholat dan melakukan sesuatu kembali kepada Allah. Tiba-tiba datang, keluar dari kantong si yang tamu tadi, kunci baru. Bilang, Van, besok bawa lagi mobilnya baru, setorannya secukupnya, ente pakai. Dia bilang, ya Allah, gue begini nih, doa gue diterima. Dia tunjuk saya, bagaimana lagi Wan Ali ya? Kalau orang baik, sholat gak pernah tinggal, jujur dalam hidupnya, masa Allah minta sama Allah, Allah gak kabulkan. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya Allah itu selalu ada bersama siapapun yang dia ingin. Allah itu bersama orang yang mempunyai prasangka baiknya. Optimis dalam hidup sebuah keindahan, pandemik sebuah masalah dalam hidup, kita harus hadapi dengan keyakinan bahwasanya setiap sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya adalah hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mau tanya nih, boleh nggak? Bib, ada nih netizen nanya. Kalau sakit itu kan setiap manusia sakit, ya kan? Merasakan kayak yang soy-soy Habib tadi ceritakan. Jadi apakah Allah juga, karena ini kita nggak ada agamanya lebih sekarang, tapi semua orang yang beragama pun mengalami sakit. Nah, menariknya netizen ini bertanya,
saya nggak percaya Tuhan, saya ateis. Ketika sakit ke dokter sembuh. Nah, apakah Allah juga bertindak sama terhadap makhluknya walaupun nggak percaya pada Allah? Nah, ini itu bagaimana pandangannya, Beb? Apakah Allah memberikan niscayaan itu ke seluruh hamba Allah, umat, atau ke seluruh manusia? Gitu. Jadi peran serta Allah ada kan pada orang yang sekalipun tidak mempercayai. Ya, enggak, beliau itu tidak Kristen, tidak Katolik, tidak Buddha, tidak Hindu, nggak percaya akan adanya Tuhan, ada agama, dia tidak percaya. Nah, itu bagaimana kita? Nah, ini dititipkan nih pertanyaan dari sahabat-sahabat kita dari saya tidak berusaha untuk mengatakan sesuatu, tapi saya boleh katakan bahwasanya saya meyakini hampir tidak ada orang ateis secara aktualisasi. Ya. Dia boleh tidak sholat, dia boleh tidak ke gereja, dia boleh tidak mengakui apapun itu, tapi dia tidak pernah tidak yakin dengan apa yang dia punya dalam dirinya. Dia hanya berkeyakinan dengan gue bisa. Gitu. Perlu diketahui keyakinan itu milik Allah SWT. Cepat atau lambat dia akan paham itu. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan, tidak ada apapun, tapi dia kembali ke dokter, berarti dia punya titik lemah untuk dia tetap mengadukan kepada sesuatu. Berjalannya dia kepada sesuatu untuk penyembuhan dirinya, yakinilah segala pergerakan itu tidak keluar dari kekuasaan Allah SWT. Cuman dia tidak mau mengakui itu masalahnya. Masalahnya adalah di pengakuan. Sehingga ateis adalah teis dari kata theo, Tuhan. Sementara ateis adalah tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Sebetulnya di dalam ketidakbertuhanannya, hati kecilnya mengakui bahwa adanya Tuhan. Kalau nggak dia mau ngapain? Mempunyai optimis untuk hidup. Dia tidak berpikir untuk menjadi orang sakit, dia menjadi orang sehat. Itu kan segala pikiran positif itu keluarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin dari tempat lain. Okay. Kalau dalam kita dibentuk dalam bentuk keyakinan dan keimanan sehingga menjadi seorang mukmin gitu kan. Yeah. Kalau mereka dengan bentuk keyakinan yang lain, intinya manusia itu adalah manusia yang selalu melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Sekalipun dia mengaku seorang ateis. Walaupun dia mengaku. Secara aktualisasi dalam kenyataannya, dia memang tidak sholat. Tapi dalam perasaannya, dia tidak pernah mengingkari keberadaan sesuatu yang dia tidak mampu untuk berpikir untuk itu. Dia tetap meyakini bahwa ada satu zat yang maha tinggi itu. yang akan juga selalu membantunya. Ya. Mungkin kita pernah tahu ya, ketika orang berpikir tentang Fir'aun pertama kali dia menjadi seperti seorang utusan Allah, mengakunya seperti itu. Allah tidak pernah ngasih Fir'aun sakit. Allah tidak pernah ngasih Fir'aun susah. Apa yang diinginkan Fir'aun Allah kabulkan. Sehingga membuat Fir'aun satu waktu lupa. Bukan lagi menjadi ateis, tapi dia mengaku menjadi Tuhan. Tuhan itu sendiri. Konon dalam sebuah cerita yang menarik, mungkin anekdot sufi, ketika seluruh orang Mesir pada waktu itu datang ke tempat Firaun untuk tawasul, minta doa, karena mungkin kekeringan yang sudah lama tidak turun hujan, akhirnya Firaun mengajak mereka ke Tur Sina, begitu, ya, gunung yang sangat dikenal dan fenomenal itu. Katanya Firaun naik dengan beberapa orang, inti saja, yang lain suruh nunggu di bawah. Sampai di atas Firaun bicara. Kalau memang aku diberikan segala sesuatu apa yang aku mau dikabulkan, sekarang tolong kabulin lagi turun hujan buat mereka. Jadi Firaun pun berharap sesuatu kepada yang lebih besar dari apa yang dia yakini bahwasanya dirinya seorang Tuhan. Ini menarik. Kenapa? Maaf, Habib Ali. Setelah tadi konsep penyerahan diri sebagai poin pertama, terus bagaimana menjadi hamba yang baik dijelaskan oleh sosok Ivan. Terus sebetulnya Anda mau mengajukan pertanyaan ketiga itu, perlukah wasilah atau perantara? Tapi barusan sudah dijawab bahwa seorang Fir'aun saja membutuhkan perantara. Apakah Muslim, apakah mukmin juga membutuhkan perantara? Yang membedakan dari tadi penyembahan kepada benda, tetapi melalui satu makhluk kita memohon kepada Allah. Ini proses begini. Untuk mencapai satu tujuan, tidak serta-merta kita mengatakan saya berserah diri kepada Allah. Mesti ada usaha upaya yang kita kerjakan. Upaya dan usaha itu adalah bentuk dari perantara. Apapun itu. Termasuk pergi ke dokter. Termasuk pergi ke dokter. Termasuk Fir'aun naik ke atas gunung. Ya, termasuk Fir'aun ke atas gunung. Itu hanyalah perantara. Penyembuhan kembali mutlak, absolut milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diungkapkan di Al-Quran,
bahwasanya fahuwa yahdin, fahuwa yashfin, dia penyembuh, dia pemberi petunjuk. Karena semuanya adalah sebenarnya mereka berjalan menuju Allah. Tapi ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui itu. Nah ini menjadi titik temu. Ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Bahwa eksistensi ilahiyah tetap ada. Kembali kepada setiap individu bisa melihat bahwa apakah dia bisa menerima semua kasih sayang Tuhannya, atau mungkin dia karena tidak jeli akan kasih sayang Tuhan. Pemahaman mereka terhadap dunia yang yakinin. Ada yang juga mengatakan kebahagiaan itu sementara dengan uang. Jadi mereka mengejar uang aja. Itu jadi orientasi. Ya, seperti itu. Ada yang mengatakan kebahagiaan itu ketika punya jabatan. Ada yang merasakan kebahagiaan itu saya sempurna hidup saya ketika saya punya apa misalnya istri yang cantik. Ya, apalah istri cantik, mobil yang mewah dengan segala fasilitas yang ada. Pada kenyataannya terbukti bahwasanya ada satu keadaan yang dia tidak bisa lewati, yaitu kematian. Ya, betul. Dan dia mengatakan terus kemana nih? Ternyata uang, harta, kedudukan, teman yang banyak tidak bisa melindungi dia dari proses kematian yang akan dihadapi cepat atau lambat dalam hidup ini. Sehingga menarik betul Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kehidupan dan kematian, pasti Allah bilang al-hayatu wal maut gitu kan. Yang di dalam surat Al-Baqarah kan tabarakalladzi ismuhu biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir kan. Terus diciptakan kematian dan kehidupan. Bahwasanya ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Siapapun mereka yang meyakini tentang arti sebuah kehidupan, pasti akan ada endingnya untuk melewati sebuah kematian. Kalau Islam mengatakan kematian itu adalah kehidupan baru di alam yang berbeda. Tidak hilangnya sesuatunya. Nah, saya ingin kembali kepada masalah yang tadi Antum katakan, bahwasanya ini yang tadi Antum tanyakan tuh poin ketiga. Seperti apa tadi? Perlukah wasilah atau perantara? Wasilah itu sangat amat diperlukan untuk menuju pada kebaikan. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi terakhir, nabi yang insya Allah kalau kita lebih lagi mengenalnya, kita akan lebih menjadi bijak dalam hidup kita. Ketika kita berusaha mengenalnya dengan sempurna Nabi Muhammad, maka kita akan menjadi Islam yang bisa mewakili untuk seluruh perasaan umat manusia, yang bisa diterima. Islam yang membawa rahmatan untuk seluruh alam. Nabi Muhammad, sosok kemuliaan seorang nabi yang cenderung tidak banyak orang faham ataupun berusaha mendiskreditkan Nabi Muhammad, nabi tapi ya biasa, tapi beda di mata Allah. Dia adalah penjelmaan wujudnya Al-Quran yang hidup. Ketika seorang berbicara, ini saya bicara keluar sedikit ya, karena ini menarik. Tapi sedikit saja Bipali, karena waktu juga membatasi kita. Ini sedikit saja, biar mereka paham tentang betapa luar biasanya kita ketika mengenal Rasulullah, berarti kita mengenal way of life, jalan hidup kita. Dan Anda akan menemukan semua kebaikan di balik itu semua. Apapun itu. Ketika kita berbicara dengan Ramadan, dengan keagungannya, dan ada satu bulan yang luar biasa, ada satu malam yang nilai pahalanya tidak terhingga. Ketika kita berbicara itu, mestinya kita fahami setiap kali kita berbicara ataupun menjadi tetamu Allah di bulan Ramadan, berarti kita lagi melihat kedudukan keagungan Rasulullah dalam hidup kita ini. Kalau kita betul mau melihat itu. Ketika kita mengenal itu, maka seluruh tujuan hidup itu akan menjadi indah di mata kita. Ternyata apapun yang kita raih tidak menjadi sebuah kebaikan ketika tidak ada nama Allah di balik itu semuanya. Oke. Maaf Habib Ali, saya minta maaf banget bahwa hal yang menarik yang baru disampaikan mungkin harus didudukan khusus pada satu acara titik temu selanjutnya. Apakah kita membutuhkan perantara atau tidak? Apakah sosok Ar-Rasul adalah the way of life-nya kita? Mungkin itu bisa menjadi satu acara berikut tersendiri. Mohon ditahan, disimpan. Habib Ali ini jadi salah satu narasumber kita yang penting, menarik, bisa membawa kita kepada satu kesadaran yang memang realita aja, konkret. Di mana kita harus bisa menjadikan satu titik temu bahwa Anda mengambil satu kesimpulan yang sederhana saja. Dan mungkin itu bisa diterima atau bahkan tidak bisa diterima. Tapi ini hanya sebuah acara titik temu. Yaitu konklusinya, setiap manusia harus membangun sugesti yang baik. Karena sugesti yang baik itu sebetulnya adalah dalam pemahaman definisi Islam,
prasangka baik. Ataupun keyakinan. Atau keyakinan. Yang kita bangun bahwa Allah ini mengikuti prasangkaan hambanya. Seperti itu, sederhananya. Dan kematian adalah satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Namun, janganlah bersedih dengan kematian. Karena kematian adalah jalan menuju satu kehidupan yang baru. Tinggal bagaimana kita memiliki bekalnya. Selanjutnya, kita akan berbicara di titik temu dengan tema-tema lain yang menarik. Mungkin membahas apakah kita memerlukan perantara atau kita tidak memerlukannya. Karena ini bagian daripada perjalanan hidup kita. Titik temu akan menjawabnya. Habib Ali, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita semua yang ada di sini, termasuk sahabat-sahabat kita, kru Amanah Kita Channel, sehat semua. Jadi bisa bertemu lagi dengan Habib Ali. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak. Pemirsa Amanah Kita Channel, demikian titik temu dengan Habib Ali dan saya sendiri Syarif Pahlevi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.